warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam budaya kita membaca sejarah, terutama ketika itu berkaitan dengan manhaj kita, ada satu hal yang kemudian perlu kembali ditekankan, bahwa sesungguhnya sejarah ini atau sirah Rasulullah SAW itu mempunyai urgensi yang sangat luar biasa ketika kita kaitkan dengan agama. Ketika kita kaitkan dengan agama. Dan yang lebih penting lagi, bahwa dari sejarah yang kita baca, dari kejadian-kejadian sejarah yang kita baca di dalam buku-buku sejarah, itu mempunyai hikmah dan mempunyai pelajaran-pelajaran. Bukan hanya sekedar kejadian-kejadian yang menurut urutan-urutan waktu, lalu kemudian kejadian itu berlalu disambung dengan kejadian-kejadian selanjutnya. Maka pada kesempatan ini kita akan memulai silsilah pembelajaran sejarah atau sirah nabawiyah untuk melengkapi dari pembacaan Ar-Rahimul Makhtum yang insyaallah kita akan memulai untuk membaca Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Ustaz Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Untuk apa? Untuk lebih memperdalam lagi dari fikih sirah itu. Apa yang diinginkan dari sirah tersebut? Pelajaran apa yang diinginkan dari kejadian-kejadian tersebut? Maka hal yang paling pertama adalah urgensi dari mempelajari sirah nabawiyah. Betapa pentingnya kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Beliau mengatakan siratul Rasul SAW juz'un min hadzal din. Sirah Rasulullah SAW atau sejarah Rasulullah SAW itu adalah bagian tak terpisahkan dari agama ini. Bagian tak terpisahkan dari agama ini. Karena kenapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah berkelakuan dari hawa nafsunya. Jemaah sekalian, in huwa illa wahyu yuha,
Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari wahyu itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari wahyu. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada kalian atau kepadamu al-dzikra, peringatan, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia, ya, menjelaskan kepada manusia apa yang kami turunkan kepada mereka. Maka yang bertugas untuk menjelaskan isi Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wal bayanu yakunu bil qawli wal fi'li wal takrir. Penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran ini itu tergambar dari mana? Tergambar dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergambar dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergambar dari persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka al-fi'l as-sirah an-nabawiyah fiha tatbiqul 'amal lil Qur'anil Karim. Maka di dalam kita mempelajari sirah nabawiyah, di dalam kita membaca sirah nabawiyah, maka seolah-olah kita sedang membaca at-tatbiqul 'amal, ya, praktek lapangan dari Al-Qur'anul Karim. Kita sedang membaca atau kita sedang melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempraktekkan Al-Quran Karim. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Karena kenapa? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah satu kesatuan. Kita membaca Al-Quran, kita mempelajari artinya, kita mempelajari tafsirnya, lalu kemudian bagaimana Al-Quran itu dilaksanakan, itu dilihat dari perbuatan, perkataan, dan takrir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mempelajari sejarah, walidzalika fadirasatuha ahamiyatun kabirah. Maka mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, itu mempunyai urgensinya yang sangat luar biasa besar, dan itu bisa dilihat dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah annallaha jalla sya'na, bahwa Allah Subhanahu wa taala amarana fi tanzilih, memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bitadwini sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk bagaimana kita menulis, mempelajari sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. Ya. Kita mempelajari, menulis sirah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Maka wala yumkinu ittikhadhu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, sebagai tauladan, sebagai contoh bagi kita, illa bi ma'rifati siratihi wa hadihi, kecuali dengan apa? Mengetahui, mempelajari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk-petunjuknya. Ini ahamnya, ini urgensi pertama.
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari, untuk menulis, untuk mempelajarinya. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan itu tidak akan pernah kita dapatkan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kecuali kita mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu bihadza wa dzak la yumkinu illa bitadwir siratih. Dan untuk mengetahui ya sirah dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bisa merata di tengah-tengah umat ini kecuali dengan menuliskannya. Ya. Maka buku-buku sirah yang sampai kepada kita itu kan tidak selamanya melalui cerita, melalui ceramah-ceramah seperti ini. Akan tetapi mayoritasnya sirah sampai ke kita zaman kita sekarang adalah melalui penulisan-penulisan dengan buku-buku wa sunnatihi wa hadihi fi qawlihi wa fi'lihi wa takrihi sallallahu alaihi wasallam wa takhrijiha. Ya, dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari persetujuan yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, itu kita dapatkan dari hal yang tertulis. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian, yang kedua yang menjadi urgensi atau poin kenapa mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penting adalah nadrusu siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha sirah a'zamu rajulin arafathul bashariyah. Karena ini adalah sejarah hidup seorang manusia yang paling mulia yang ditahu atau diketahui oleh sejarah umat manusia. Ya. Sejarah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka kita bisa bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak mendapatkan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di depan kita adalah Al-Qur'anul Karim, maka kita tidak mempunyai pemahaman yang sempurna tentang Al-Quran dan pelaksanaannya. Fa yasiratu sayyidu waladu Adam alaihissalam. Dia adalah sirah, dia adalah sejarah tentang sayyid, tuan, ya, tuan dari anak-anaknya Adam alaihissalam. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ya, informasi tentang seorang tokoh yang terkenal dengan berbagai penemuan-penemuannya, dengan berbagai pemikiran-pemikirannya, maka kita akan mencari bagaimana sejarah hidupnya. Apatah lagi ketika berbicara tentang orang yang paling mulia di antara manusia di muka bumi ini, mulai dari Nabiullah Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladu Adam yaumal qiyamah." Saya adalah tuan, saya adalah petinggi, saya adalah sayyid dari anak-anak Adam di hari kiamat nanti. Ini yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang mempelajari sejarah orang yang paling mulia di permukaan bumi ini. Yang ketiga, poin yang ketiga, wa nadrusus sirah. Kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ajli fahmu kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ya, li ajli fahmi, untuk memahami kitabullah, untuk memahami kitabullah Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan kita. In katsirun minal ayati nazalat bi sababi ahdatsin
waqa'at fis sirah. Karena begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun karena sebab-sebab kejadian yang terjadi di dalam sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam buku-buku tafsir, salah satu hal ketika seorang ulama memberikan pembelajaran atau memberikan tafsir tentang sebuah ayat, tentang sebuah ayat, maka yang paling pertama dicari adalah apa yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Maka makna dari ayat tersebut harus dibawa kepada sebab diturunkannya ayat ini. Makna ayat tersebut harus dibawa kepada sebab diturunkannya ayat tersebut. Thumma ba'da nuzuliha aidan kana imtithalur Rasul sallallahu alaihi wasallam li madmuni tilkal ayat bimathabati syarrun amali. Bahkan setelah turunnya pun, kalau tadi salah satunya adalah penyebab turunnya, maka sekarang setelah turunnya ayat, setelah ayat itu berada di tengah-tengah umat manusia pada zaman Rasulullah SAW, setelah ayat itu sudah berada di tengah-tengah para sahabat, maka ini adalah syarhun amali, penjelasan melalui praktek, penjelasan praktis, penjelasan melalui praktek li kaifiyati istijabah lima warada fi tilkal ayat. Bagaimana menjalankan ayat tersebut? Karena ketika kita mendapatkan teks ayat, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ayat, satu ayat itu bisa mengandung beberapa makna. Sebagaimana misalnya ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana bahasa Arab yang mana Al-Quran itu turun dengannya, satu kata itu bisa mengandung beberapa makna. Maka ketika kita membaca ayat dan kita menginginkan untuk mengetahui apa keinginan dari ayat tersebut, maka tinggal kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ayat tersebut, mempraktekkan ayat tersebut. Maka begitu pula kita untuk mempraktekkan ayat itu. Fasiratu tubayyinul ayatu min haitsu ma'rifati sabab nuzuliha. Maka sirah itu datang untuk menjelaskan tentang sabab nuzuliha, sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Wa min haitsu ma'rifati kaifiyatul istijabah limadmuniha, dan dari sisi bagaimana kita harus melaksanakan isi daripada ayat itu. Yaqulu Abdul Hamid bin Badis rahimahullah taala, salah seorang ulama, Abdul Hamid bin Badis, wa fiqhul Quran al-Karim, fikih Quran atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu yatawaqqafu ala fikh hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Itu tergantung daripada apa? Fikih atau hukum-hukum yang terjadi pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya. Jadi betapa hukum sebuah ayat itu tergantung daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dikatakannya terkait ayat tersebut. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa perkataan atau isi daripada ayat tersebut. Wa fiqhu hayati sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu 'ala al-Qur'an. Sedangkan hukum dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah keluar dari Al-Qur'an. Paham ya? Jadi fikih sebuah ayat, hukum sebuah ayat itu tidak akan pernah keluar dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan ayat di dalam Al-Quran, maka madmunul hukm atau madmunul fikri, cakupan-cakupan hukum yang ada di dalam ayat tersebut itu tidak bisa keluar dari apa? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang dikatakan tentangnya, atau apa yang disetujui tentangnya. Lalu kemudian perbuatan Nabi itu tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ini kemudian adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wa fiqhul Islam yatawaqqafu ala fiqhihima. Dan fikih Islam, hukum-hukum Islam ini itu tercakup di dalam hukum Al-Quran dan kehidupan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin ketiga. Poin keempat, kenapa mempelajari sejarah dan fikih dari sirah itu menjadi sangat penting adalah minal usuli allati yajibu 'alal insani ma'rifatiha ma'rifatul 'abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbih wa dinihi. Salah satu pokok dari ajaran agama ini, pokok yang namanya pokok, kapan hal itu tidak dilakukan maka agama ini bisa runtuh, sesuatu itu bisa runtuh. Ketika sebuah pohon yang mempunyai ranting-ranting, pokoknya ya itu tidak kuat, maka ini pohon bisa atau berpotensi untuk rubuh, berpotensi untuk jatuh. Karena apa? Tidak lengkap pokok-pokoknya. Begitu juga dengan agama ini, bahwa pengetahuan kita tentang Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan kewajiban kita setelah pengetahuan kita tentang Tuhan dan agama ini. Maka pengetahuan kita setelah kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berkenalan dengan agama yang kita anut, maka hal yang sama harus dilakukan tentang bagaimana kita berkenalan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja dengan cara bagaimana kita membaca sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadammanu khamsatu umur. Dan pengetahuan kita terhadap Nabi itu mencakup 5 hal. Artinya apa? 5 hal yang harus diketahui atau yang wajib diketahui oleh seorang muslim tentang nabinya, tentang rasulnya. Yang pertama adalah ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban. Yang pertama adalah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasabnya. Mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keturunannya. Jamaah sekalian, karena apa? Fa huwa asyrafun nasi nasaban, karena dia adalah orang yang paling mulia dari sisi garis keturunannya. Ya, dari garis keturunannya. Ini yang pertama. Jadi kita harus mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembahasan kita ya pada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, terdapat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdapat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Ibrahim, lalu kemudian sampai dengan Adam alaihissalam, meskipun dengan beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Kemudian yang kedua yang harus diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
ma'rifatu amin wa makani wiladatahu wa muhajarah, yaitu mengetahui tahun dan tempat lahirnya serta tempat tinggalnya. Ya, tempat tahun lahirnya, lalu kemudian tempat di mana lahirnya serta di mana beliau tinggal. Yang ketiga yang harus diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu hayatihi nabawiyah, mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kenabiannya. Ya, dari sisi apa? Dari sisi kenabiannya. Wa hiya 23 sanah. Dia adalah 23 tahun. Ini yang wajib untuk kita ketahui. Mulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sampai dengan wafatnya, maka ini adalah kewajiban kita untuk mengetahui setiap detailnya. Dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencatat dengan sangat detail, mulai dari tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surah Al-Alaq sampai dengan ayat di dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena kenapa? Setiap detail dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan terutama kehidupan kenabiannya, itu mempunyai pembelajaran yang berkaitan dengan agama. Bimana kana nabiyya wa rasulah. Dan yang keempat adalah dengan apa? Dengan apa atau apa yang terjadi dengan kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, apa yang menjadi kewajibannya, lalu kemudian hal-hal yang menimpa beliau terkait dengan laqab atau tugas nabi dan kerasulan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah bimada ursila wa limada. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenapa beliau membawa itu? Dan untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Jadi dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Faqad ursila bi tauhidillah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas semua nabi dan rasul. Dalam hal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas semua nabi dan rasul. Tauhidullah. Wa syari'atihi al-mutadammina li fi'lil ma'muri wa tarkil mahzur. Lalu kemudian terkait dengan syariah-syariah, aturan-aturan, undang-undang yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang tersebut itu berkaitan dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Jadi tauhidullah azza wa jalla sebagai tugas dari semua nabi dan rasul, lalu kemudian aturan-aturan atau syariat-syariat yang tentu saja syariat ini berbeda dari setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ursila rahmatan lil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasul-rasul yang lain
Allah Subhanahu wa taala mengutusnya terbatas waktu dan terbatas tempat. Terbatas waktu dan terbatas tempat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dan sampai dengan hari kiamat. Tidak lagi terbatas waktu dan tidak lagi terbatas tempat. Maka tugas kita sebagai warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi adalah untuk melanjutkan tugas risalah itu, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, seluruh umat manusia, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Kemudian liikhrajihim minal dhulumati wasyirk wal kufri wal jahli ila nuril ilmi wal iman wat tauhid hatta yanalu bidzalika maghfiratullah wa ridwanahu wa yanju min iqabihi wa syukhtihi wa ma'rifatur rasul sallallahu alaihi wasallam taquluna ila, mengeluarkan umat manusia dari kemusyrikan, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kekafiran, kegelapan kebodohan. Ya, kebodohan mana yang lebih bodoh daripada menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan? Ya, kejahilan mana kira-kira yang lebih parah dari itu? Apatah lagi ketika yang dijadikan Tuhan-Tuhan itu adalah sesuatu yang derajatnya lebih rendah daripada umat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk hal ini. Ya, diutus untuk hal ini. Diutus untuk agar kita menuju kepada cahaya keimanan, cahaya keislaman. Karena kenapa? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kepercayaan. Akan tetapi selain daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah kegelapan. Sedangkan kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghantarkan kita kepada cahaya keimanan, cahaya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mengantarkan kita kepada beberapa hal. Ya, mengantarkan kita kepada apa? Kepada beberapa hal. Yang pertama, annakuna aktsara mahabbatan wa tabkhilan wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan ihtiram, penghormatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yakunu hubbuna lahu sallallahu alaihi wasallam anil ilmi wa laysa anil a'tifah mawruthatun fahasab, dan menjadikan kita cinta. Jadi ketika kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mendapatkan, kita akan dibawa untuk lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengetahui Nabi melalui mempelajari sirahnya itu akan membawa kita kepada mahabbah, kepada kecintaan, kepada penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus berdasarkan pengetahuan. Harus berdasarkan ilmu, bukan hanya cinta buta. Ya, kata anak-anak muda sekarang, cinta buta. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu lalu kemudian kita cintai, maka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus mengetahui tentang beliau. Kita harus mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
barulah kemudian setelah itu akan muncul cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa an atifah mawruthah fahasab. Bukan hanya kecintaan yang merupakan warisan. Ketika orang tua kita mencintai Nabi, lalu kita juga ikut mencintainya. Itu bagus. Akan tetapi setelah itu harus dibarengi dengan pengetahuan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu anil ilmi huwal hubbul matlub. Kecintaan karena kita mengetahui, kecintaan karena kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dalam, maka itu adalah kecintaan yang diharapkan. Jadi ini yang pertama, ketika kita mengenal Nabi, maka kita akan dibawa kepada kecintaan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah at-ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengikuti setelah kita mencintai, akhirnya yang kedua yang menjadi hasil daripada pembelajaran kita kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'murun bil iqtida'i bi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, maka tugas dia adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasil daripada mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi apapun. Dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, dari segala sisi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala at-ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam dalalatu mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pengikutan kita, pencontohan kita, pengikutan jejak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong. Ya. Ketika kita mengatakan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, lalu kemudian kita tidak mengikuti beliau. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ketika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah saya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni kalian. Kemudian ya, selanjutnya adalah bagaimana as-siratu ilmun wasi'un yadkhulu fihi wa yandawi tahta liwa'ihi kullal ulum syar'iyyah wa min khilal as-sirah yumkinu ma'rifah. Jadi sirah yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang luas, di bawahnya itu tercakup berbagai hal. Yang pertama tercakup akidah, ya, tercakup hukum-hukum, tercakup akhlak dan tingkah laku, tercakup dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak cakupannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan pembelajaran pembacaan sirah kita menjadi pintu kita untuk lebih banyak lagi mempelajari dari syariat ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha
wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.